Swastiastu. Bu Zaini. Selamat pagi Bu Eka. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Zaini, sehat. Sehat ya. Oke, sebentar. Jadi Bu Eka, seperti kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan percakapan ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang Ibu sediakan. Jadi hari ini adalah kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Setelah percakapan ini nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Ibu. Jadi untuk sekarang percakapan praobservasi, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan, Bu Eka sudah siap? Sudah. Oke. Bisa disampaikan Bu Eka, Ibu Eka mengajar mata pelajaran apa di kelas apa? Jadi saya mengajar mata pelajaran geografi di kelas 10-1, Bu Zaini. Oke, geografi di kelas 1. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di pembelajaran itu apa? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di sini adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi, siswa dapat menganalisis siklus hidrologi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan proyek, siswa dapat membuat poster digital tentang siklus air. Oke, berarti tujuannya ada dua, Bu ya. Yang pertama, menganalisis siklus hidrologi. Yang kedua itu membuat proyek digital siklus air. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai bisa disampaikan. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai di sini adalah keaktifan siswa, Bu. Baik itu saat berdiskusi maupun pada saat menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi keaktifan siswa saat berdiskusi maupun menyampaikan pendapat. Kira-kira strategi yang Ibu persiapkan bisa disampaikan? Jadi strategi yang sudah saya siapkan di sini dari model yang saya gunakan adalah project based learning. Kemudian metodenya adalah cooperative learning. Jadi di sini siswa dibentuk kelompok, kemudian berdiskusi sampai dengan proses presentasi. Kemudian pendekatannya adalah TPAJK Student Center. Untuk medianya Ibu sudah menyiapkan? Sudah, Bu. Jadi saya menyiapkan media berupa PPT dari Canva dan juga Flipbook. Oke, jadi strateginya sudah Ibu persiapkan ya, dari project based learning, kemudian cooperative learning dari bagaimana siswa berdiskusi nanti untuk keaktifannya, kemudian diharapkan itu anak-anak menjadi student center dengan menggunakan media aktif. Kemudian untuk medianya Ibu sudah menyiapkan PPT dari Canva dan juga Flipbook. Terima kasih Bu Eka, tampaknya itu untuk percakapan kita hari ini. Tapi sebelumnya perasaan Ibu bagaimana Ibu setelah mengikuti percakapan ini? Setelah saya mengikuti percakapan ini, perasaan saya sangat senang tentunya dan lebih siap nantinya untuk memberikan materi di kelas. Oke, perasaan Ibu senang, siap. Kapan kira-kira Ibu bisa saya observasi untuk ke kelas? Hari Rabu ya, Hari Rabu jam 1-2. Jam 1-2 di kelas 10-1. Oke, jadi kita akan bertemu lagi hari Rabu jam 1 sampai ke 2 di kelas 10-1. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya hari ini. Sampai bertemu lagi kita hari Rabu Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka. Saya tutup dengan perasaan. Oh, bisa. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Berdiri. Aman. Om Swastiastu. Doa mulai.
Posisi. Silahkan duduk. Ada yang tidak masuk teman hari ini? Ada yang sudah masuk? Nihil ya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, ya. Materi tentang siklus hidrologi. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang materi tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa ada yang masih ingat apa pengertian tenaga endogen dan eksogen? Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya, tepuk tangan dulu buat ya, silakan Bibi. Mungkin punya pendapat berbeda mungkin ya. Kurang lebih jawaban saya sama dengan Juliari. Ya. Jadi jawabannya sama dengan Juliari ya, ditanya ya. Jadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, pelajaran kita hari ini adalah mengenai siklus hidrologi. Ya. Jadi di sini mungkin saya akan memberikan pertanyaan ya, terkait materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan pemantik namanya ya, di mana pertanyaannya adalah apakah di permukaan bumi siklus air itu dalam keadaan tetap? Apakah sumber air bisa memperbarui cadangannya? Bisa. Ya. Bisa. Melalui apa? Melalui siklus. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Nah, anak-anak silakan buka. Sebelum lanjut ke materi, silakan buka flipbook. Ya, sudah saya share ke grup ya. Nah, silakan baca dulu itu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan literasi kalian dapat menganalisis siklus hidrologi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui prosedur kegiatan proyek kalian dapat membuat poster tentang siklus air, baik itu siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Adapun manfaat dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah manfaat teoritis. Ya. Jadi setelah mempelajari siklus hidrologi, kalian bisa tahu proses siklus air itu seperti apa. Kemudian ada manfaat praktisnya. Jadi setelah mempelajari materi siklus hidrologi, kalian mampu membuat poster digital tentang siklus air. Ya. Sudah dibuka flipbooknya? Ya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan melaksanakan kegiatan kelompok, yaitu akan membuat sebuah proyek. Nah, bisa kalian baca di depan. Jadi proyek yang akan kita buat hari ini adalah membuat yang pertama menganalisis siklus hidrologi terlebih dahulu, baik itu siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Kemudian yang kedua, membuat poster digital tentang siklus air dan setelah itu dipresentasikan di depan, ya, depan. Kemudian selanjutnya ini ada materi di sini hampir sama ya dengan yang kalian buka tadi di flipbook, ya. Jadi silahkan scan barcode yang ada di depan untuk membuka atau mencari literatur tentang siklus air, ya, atau siklus hidrologi. Nah, pada pertemuan hari ini sudah bisa di-scan, coba scan dulu barcode-nya. Nah, kalau sudah, jadi di sini kalian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian akan
membuat sebuah proyek, yaitu menganalisis siklus hidrologi, baik itu siklus panjang dan sampai dengan siklus pendek. Kemudian membuat poster digital tentang siklus air, ya. Nah, kalau sudah bisa di-scan barcode dan dibuka flipbooknya, silahkan kalian bentuk kelompok seperti yang sudah dibentuk sebelumnya. Silahkan segera membentuk kelompok. Silahkan kedua kelompok mengambil undian ke depan. Jadi ada 3 siklus yang kita bahas hari ini, ada siklus panjang, sedang, dan pendek. Jadi kalian akan mendapatkan siklus yang sama dengan kelompok lain karena ada masa 3 siklus yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian sekarang masing-masing kelompok silakan perwakilan per 1 orang ke depan untuk mengambil undian. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kalau sudah, saya akan bagikan RKPD. Buat sesuai dengan undian yang sudah didapatkan, ya. Ada yang dapat siklus panjang, ada yang dapat siklus sedang, dan ada juga yang dapat siklus pendek. Nah, ya, silakan dikerjakan. Untuk waktu pengerjaan, waktunya 25 menit. Silakan langsung dikerjakan. Gimana? Hari ini ada kesulitan? Tidak? Siklus apa dapat Bima? Sedang. Siklus sedang. Sudah semua? Ya, kalau sudah, kalau sudah di-download, silakan kirim ke grup. Ya, sebentar, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok yang sudah siap, silakan presentasikan ke depan ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok siklus pendek. Perkenalkan, nama saya Nika Juliari. Nama saya Eka Edwin Putra. Nama saya Komo Arya Manasrowo. Nama saya Nika Alana. Nama saya Niwaya Sarah. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang siklus air pendek. Siklus pendek di sini dimulai dari evaporasi atau penguapan, di mana air danau atau laut akan menguap karena matahari yang disebut dengan evaporasi. Kemudian pada ketinggian tertentu nanti penguapan itu akan mengembun yang disebut dengan kondensasi, di mana nanti ketika embun itu berat, dia berbentuk awan, embunnya berat, terus nanti terlalu berat dia akan jatuh lagi ke permukaan bumi yang dimana disebut dengan presipitasi. Presipitasi di sini adalah perubahan air menjadi hujan, di mana nanti titik-titik dari awan itu turun menjadi hujan atau salju atau hujan es. Nah, kembali lagi permukaan bumi, kemudian mengalir lagi ke sungai, ujungnya ke laut, kemudian menguap lagi. Nah, seperti itu siklus pendek ya, karena seperti namanya pendek, jadi penjelasannya juga singkat. Baik, di sini terima kasih atas waktunya. Di sini nama saya Lasti. Di sini saya akan menanggapi pekerjaan
Juliari mengenai siklus pendek. Untuk pengerjaan posternya sangat kreatif dan sangat bagus, tetapi untuk penjelasan Oke, terima kasih tanggapannya Lasti. Sebenarnya karena materinya juga pendek ya, jadi mungkin mereka bisa akan mengulang apa itu kondensasi, terus apa itu evaporasi atau gasifikasi. Kondensasi atau pengumpulan. Silakan langsung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai presentasi pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Sang Hyang Widi Wasi dengan mengantarkan pengajalimat Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kediri Arnadu dari nomor absen 3. Saya Pada Sadra Gandayan Putra. Saya Nimade Leoni Dede. Saya Nikoma Yuda Stuti. Saya Namayan Mary. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan siklus hidrologi, yaitu masih dalam satu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian siklus pendek. Namun sebelum kami menjelaskan apa itu siklus pendek, kami akan menjelaskan terlebih dahulu maksudnya siklus sedang. Jadi sebelum itu, marilah kita mengetahui mengenai apa itu siklus hidrologi, mulai dari definisi, kemudian tahapan dan juga bagian-bagian dari siklus hidrologi tersebut. Definisi siklus hidrologi. Kata hidro berasal dari bahasa Yunani yang berarti air. Dengan kata lain, hidrosfer dapat diartikan sebagai semua atau seluruh air yang terdapat di bumi, atau juga dapat diartikan sebagai sebuah proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus hidrologi dapat dibagi menjadi berbagai macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Dan yang ketiga, siklus panjang. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi gambar dari siklus sedang, yang dimana dimulai dari evaporasi atau penguapan air menjadi kondensasi, yaitu menjadi awan, kemudian digerakkan oleh angin yang disebut dengan afeksi untuk menjadi suatu awan dengan memiliki curah air yang nantinya akan menjadi air hujan yang disebut dengan presipitasi. Kemudian dari presipitasi tersebut, Izin bertanya kepada kelompok siklus sedang, kelompoknya ini. Oke, menurut kalian bagaimana sih ketika siklus air dalam tanah saat curah hujannya itu tinggi? Apa yang akan terjadi? jadi izin menjawab pertanyaan dari Juliari. Ketika curah hujan tinggi hingga menyebabkan sebuah air yang terkumpul seperti di sungai ataupun di danau akibat dari curah hujan tersebut, maka mengakibatkan adanya luapan air, di mana luapan air tersebut akan juga mengalir ke sungai atau mungkin akan membentuk suatu anak sungai. Mohon perhatiannya semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk mengaturkan pengajian rumah. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi yang dimana pasti sudah ada yang tahu apa itu siklus hidrologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi adalah proses air yang berasal dari atmosfer yang kemudian akan kembali lagi ke atmosfer. Baik, macam-macam siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang siklus panjang. Untuk penjelasannya, yang pertama siklus panjang ini terjadi biasanya di daerah pegunungan. Nah, yang diawali dari proses evaporasi yang disebut berubahnya air menjadi uap atau gas yang dikarenakan oleh panasnya sinar matahari. Jadi setelah terjadinya evaporasi, kemudian terjadinya kondensasi. Baik, untuk Rindi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Igede Arnata.
Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai siklus panjang. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, siklus panjang itu merupakan suatu bagian dari siklus hidrologi. Nah, dari siklus panjang, apakah memiliki persamaan ataupun perbedaan dari siklus sedang? Jika memang memiliki persamaan atau perbedaan, bisa dijelaskan. Apa perbedaan dari siklus panjang ini dengan siklus yang lainnya? Jadi, siklus panjang ini Beri tepuk tangan dulu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama teman-temannya ya, dari 3 kelompok yang sudah maju, baik itu siklus panjang, siklus pendek, dan siklus sedang. Nah, dari hasil presentasi tadi ya, dapat saya evaluasi bahwa pertama, pekerjaan poster sudah bagus, dan kalian sudah bisa memahami materi dengan baik. Kemudian presentasi juga sudah bagus, kemudian tanggapan-tanggapannya juga sudah bisa dijawab dengan baik oleh kelompok yang presentasi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Terima kasih. Bisa ya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lasti. Di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi tadi. Jadi yang pertama, siklus panjang itu terjadi di daerah pegunungan yang dimulai dari proses evaporasi atau berubahnya air menjadi uap atau gas. Sekali ya, silakan. Menyimpulkan siklus panjang. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menunjukkan mengenai siklus hidrologi. Baik, tepuk tangan untuk simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya, siklus hidrologi itu dibagi menjadi tiga. Ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Air di permukaan bumi itu akan mengalami siklus ya. Jadi pada siklus pendek, sedang, dan panjang prosesnya sama. Tetapi pada siklus panjang, ya, kita mulai dari siklus pendek dulu ya. Siklus pendek, jadi air laut itu menguap. Nah, saya akan bagikan link post test ya. Oke, sudah ya? Sudah ya. Oke, kalau sudah, saya akan kembali mengirimkan link refleksi ya. Link refleksi, jadi ini untuk merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Minggu depan kita akan bahas materi tentang perairan darat dan perairan laut ya. Itu materi untuk berikutnya. Untuk hari ini materi kita cukupkan sampai di sini. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Berdiri. Karama Sandi. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, silakan istirahat ya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sudah sehat saya. Jadi Bu Eka, sebagaimana janji kita yang sudah kita sepakati sebelumnya, jadi hari ini adalah percakapan tahap ketiga, Bu Eka. Jadi kita sudah melalui tahap pertama itu adalah tahap praobservasi. Jadi di situ saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian fokus area pengembangan, kemudian strategi-strategi yang akan Ibu gunakan untuk di pembelajaran. Kemudian di tahap kedua, saya sudah melakukan observasi, pengamatan di kelas secara umum. Ibu dari tahap awal, tahap inti, kemudian penutup sampai assessment juga sudah saya amati, dan sekarang adalah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap lanjutan, ini berkesinambungan
BK kan sudah mengajar geografi ya di kelas 10.1. Kalau tidak salah topiknya itu adalah analisis siklus hidrologi. Apa yang bisa Ibu refleksikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Jadi refleksinya saya bisa dari fokus area pengembangan yang kemarin saya sampaikan, dari aktivitas siswanya, baik itu diskusi maupun menyampaikan pendapat, itu sudah sangat bagus. Jadi dengan diskusi model pembelajaran berbasis proyek itu, mereka sangat antusias untuk berdiskusi dan pada saat menyampaikan pendapat. Jadi refleksi yang bisa Ibu sampaikan adalah bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah mampu memunculkan keaktifan siswa. Nah, apakah strategi yang Ibu lakukan kemarin kan banyak strategi yang Ibu sampaikan kemarin, model, ada PJBL, project planning, kemudian kooperatif juga dengan kelompok. TPACK juga Ibu gunakan untuk agar anak-anak itu bisa student center fokus pada mereka. Apakah menurut Ibu strategi itu berhasil untuk mengembangkan keaktifan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, jadi strategi yang saya gunakan menggunakan model PJBL berbasis teknologi itu sudah berhasil. Jadi sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan pada modul. Jadi di sini kemarin sebelumnya saya sudah juga menggunakan, saya masih menggunakan model PJBL tapi tidak berbasis online. Jadi tidak maksimal. Alasannya siswa itu banyak, Bu. Jadi ketinggalan alatnya di rumah. Dengan menggunakan PJBL berbasis online, jadi lebih siswa itu lebih aktif dan lebih memanfaatkan teknologi. Oke, berarti teknologi ini adalah kunci, Bu ya, salah satu kunci karena sudah melakukan PJBL sebelumnya dengan cara manual, dengan buku misalnya ketinggalan di rumah, ternyata setelah menggunakan digital lebih berhasil gitu. Oke. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi selama pembelajaran? Jadi tantangan yang saya hadapi di sini tidak banyak, Bu. Hanya saja pada waktu, karena kita terbatas waktu hanya 2 jam pelajaran, jadi tidak maksimal. Siswa tidak semua bisa menampilkan hasil dari proyek yang sudah dibuat. Berarti tantangannya adalah dari segi waktu. Iya. Tidak semua kelompok bisa tampil menyampaikan presentasi hasil diskusi. Jadi apa yang ingin Ibu tingkatkan ke depan dari apa yang disampaikan tadi? Jadi yang perlu saya tingkatkan di sini mungkin pembuatan model lebih maksimal lagi, kemudian memanage waktu di setiap tempat itu lebih maksimal juga. Oke, berarti selanjutnya Ibu akan memperbaiki operasi mungkin modul, kemudian memperhatikan waktu agar sekian kelompok yang tampil anak-anak itu bisa tampil sesuai. Itu tantangan banget ya. Tindak lanjut yang akan Ibu lakukan berarti adalah membuat modul, kemudian memperhatikan waktu. Apakah untuk melakukan langkah-langkah tindakan selanjutnya itu Ibu memberikan bantuan kira-kira bisa sendiri? Jadi bantuan itu sangat perlu sekali menurut saya, Bu ya. Jadi selain saya pribadi atau secara mandiri, kan sekarang sedang hangat-hangatnya di PMM, saya bisa saja belajar mandiri di PMM dengan buka PMM itu. Jadi banyak modul yang tersedia di sana, praktik-praktik baik banyak ada di sana. Selain itu juga saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin dengan Bapak Kuspi DJ yang memang beliau adalah ahli di bidangnya, jadi beliau bagian kurikulum, saya perlu juga bimbingan. Oke, jadi rencana ke depan untuk membuat modul waktu Ibu akan belajar
prosesnya teknis, bagaimana melakukannya, kemudian bantuannya juga sudah. Nah, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Jadi kalau ditanya kapan saya melaksanakan, kalau secara mandiri sih bisa saja Bu, saya kapan saja dan di mana saja bisa melakukan itu karena itu online Ya. di PMM. Nah kalau dengan teman sejawat sih karena sekarang masih libur, mungkin nanti setelah nyepi mungkin Bu ya efektif lagi belajar, mungkin saat itu saya akan bertanya dan berkolaborasi lagi dengan teman sejawat. Oke, menurut Ibu apakah akan ada perubahan nih antara sebelum Ibu merancang perbaikan, bantuan gitu misalnya, keberhasilannya itu dari tantangan yang Ibu hadapi tadi kira-kira seperti apa? Ada perbedaan tidak? Kalau harapannya sih harus ada perbedaan ya, harapannya seperti itu, harus lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi dalam merencanakan modul yang dibuat dan memanage waktunya juga semakin maksimal seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu akan lebih hasilnya maksimal. Kalau diskalakan berapa kira-kira Bu? Dari skala 5 sampai 10 lah. Kalau diskalakan 5 sampai 10 ya 9,5 lah Bu. Wih, luar biasa 9,5. Oke. Ya, Bu Eka berarti secara umum saya sudah bisa mengambil gambaran langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, kemudian bantuan, kapan melaksanakan, kemudian Ibu yakin gitu bahwa apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu akan berhasil seperti itu. Tampaknya apa yang akan kita diskusikan sudah saya dapatkan semuanya, mereka. Jadi ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas saya. Apa yang Ibu rasakan saat ini proses ini coaching ya, coaching wawancara. Jadi perasaan saya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu sangat senang. Jadi bisa mendapatkan ide-ide yang tadinya saya anggap tidak berpengaruh. Jadi harus saya memperbaiki gitu dengan cara-cara mandiri dan dengan kolaborasi dengan teman. Jadi bisa intinya saya bisa mengembangkan diri saya itu dengan cara mandiri maupun dengan berkolaborasi dengan teman. Oke, jadi percakapan ini menurut Ibu sangat bermanfaat bagi Ibu untuk mengembangkan diri, hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Jadi setelah percakapan ini Ibu Ternyata ternyata ada hal yang bisa dilakukan. Terima kasih Bu Eka. Jadi itu saja yang kita bincangkan hari ini. Jadi saya masih nanti menunggu progres Bu ya. Ibu sudah punya rencana nanti ke depan. Ini bukan hanya di sini saja Bu Eka. Nanti ke depan kita akan terus berhubungan, kita komunikasi. Nanti saya juga akan melihat tindak lanjut dari apa yang Ibu lakukan, keberhasilan, mungkin ada tantangan-tantangan baru yang Ibu temui, mungkin ada hal lain mungkin menghambat atau mungkin keberhasilan, nanti kita diskusikan lagi waktu berikutnya. Terima kasih Bu Eka atas waktunya.